Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, hadirin jamaah rahimakumullah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya sebagai puncak kasih sayang yang luar biasa, yaitu pada abad ke-7 pada waktu itu, yaitu dengan mengutusnya seorang rasul, seorang panglima, seorang pemimpin yang adil, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui pendidikan beliau, melalui pengarahan beliau mengantarkan para sahabat, beliau mengantarkan para tabi'in. Puncaknya 100 tahun pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, betul-betul negara-negara Arab yang pada waktu itu sebelum kelahiran beliau adalah negara yang perang, negara yang miskin dan lain sebagainya. Namun genap 100 tahun pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, betul-betul terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang sungguh indah, aman, damai, sejahtera dan bermartabat. Wa rabbun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala bangga dengan negara-negara itu karena bangsanya betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikatornya bahwa sholat isya, sholat subuh, jumlah para jamaah di masjid-masjid hampir sama dengan jamaah sholat Jumat. Ini adalah sebuah kebanggaan kita. Ini sebagai modal utama terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu di samping masyarakatnya yang dekat dengan Al-Quran, sehingga masyarakat yang dekat dengan Al-Quran ini akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang adil ini adalah pemimpin-pemimpin yang minimal punya 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik sebagai orang yang benar, dia itu betul-betul membuktikan imannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, dan seluruh rukun iman. Yang paling kelihatan adalah al-imanu bil Quran, al-imanu bil kitab. Maka seorang pemimpin yang dia familiar dengan Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, apalagi dia seorang hafid Quran, maka inilah menjadi indikator utama orang yang sidik, orang yang benar, sehingga menghasilkan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang wahid, menjadi orang-orang yang la ilaha illallah, yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24, wa barakallahu mathalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi rabbiha. Mereka memiliki akidah yang kuat, mereka mampu beribadah dengan benar, sehingga mereka Allah laksanakan bagaikan pohon yang menjulang tinggi, berbuah setiap saat. Inilah pemimpin-pemimpin yang dulu kita di Indonesia memilikinya, yaitu kalau kita hitung-hitung di abad ke-17, ke-18 munculnya Pangeran Diponegoro, munculnya Imam Bonjol, kemudian dalam era kemerdekaan munculnya Jenderal Sudirman. Itu adalah orang-orang yang memang betul-betul mereka itu adalah
hayatuhu fi dhilalil Quran. Hidupnya adalah di bawah naungan Al-Quran. Mereka seorang ustaz, mereka seorang guru, dan mereka seorang pahlawan. Itulah para hadirin sekalian, dalam 14 Februari ini kita semuanya akan menentukan siapa pemimpin yang akan kita jadikan. Tentunya kita umat Islam adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatona. Kalau dia seorang sidik, pasti dia amanah. Kalau dia amanah, dan dia akan memegang amanah dengan sebaik-baiknya. Dan apalagi kalau dia orang-orang yang punya orientasi perbaikan dunia akhirat, maka dialah pemimpin yang cerdas. Karena cerdas, kata baginda Rasulullah, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah, adalah orang yang mampu mengendalikan diri dan berorientasi untuk masa depan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun sebaliknya, di era-era abad ke-18, abad ke-18 ini muncullah di dunia barat seorang orientalis yang namanya Zwingli. Zwingli ini mengatakan dengan membawa Al-Quran, bagaimana kita bisa menghancurkan dunia Islam. Kuncinya adalah menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Dan itu terbukti dengan propaganda beliau, dan akhirnya didukung oleh para orientalis. Dunia Islam lama-kelamaan dijauhkan dari Al-Quran. Indonesia lama-kelamaan bisa dijajah oleh Belanda. Dunia Arab lama-kelamaan dijajah oleh dunia barat dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena munculnya orang-orang yang tidak adil. Siapa orang yang tidak adil? Orang yang tidak adil adalah orang yang tidak memiliki sifat sidik. Orang yang dijauhkan oleh Allah dari Al-Quran, sehingga dia imannya palsu, sehingga dia imannya tidak asli. Sehingga orang-orang yang sudah jauh dari Al-Quran, baca Al-Quran tidak lancar, apalagi mengimplementasikan isi dari Al-Quran. Sehingga orang-orang yang seperti ini akhirnya, apalagi mereka yang menolak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias orang kafir. Pak Ustaz, memang orang kafir itu ada orang yang adil. Kalau kita bicarakan orang kafir, tidak ada satupun orang kafir yang adil. Karena apa? Karena mereka tidak sidik, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akhirnya tidak beriman kepada Al-Quran. Baca Al-Quran tidak lancar, akhirnya mereka juga sulit, berat mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah dan ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Calon-calon pemimpin yang mereka ini adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Bagaimana kita mengetahui mereka itu memusuhi Islam? Islam menganjurkan nikah, dia menganjurkan LGBT. Islam menganjurkan yang baik, maka mereka menganjurkan yang tidak baik. Para hadirin, mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang jauh dari Al-Quran, ini salah satu pertanda sebagai ukuran pemimpin yang tidak baik. Sehingga Allah sebutkan mereka itu
manusia, fisiknya manusia, tapi kata Allah wa ja'ala minhumul qiradah. Allah jadikan karakternya mereka itu menjadi karakter monyet. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita tahu apa itu binatang monyet. Itu binatang yang rakus. Dia itu maunya untuk diri sendiri, maunya untuk keluarganya. Dia tidak berpikir untuk orang lain. Bagaimana kita akan bentuk mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau dipimpin orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak sidik. Karena itu, jika ada calon pemimpin yang seperti ini, walaupun dia duitnya banyak, kemudian ada tetangga kita yang memilih beliau ini gara-gara uang 100.000, gara-gara uang 200.000, kemudian dia memilih. Sungguh ini ada musibah yang luar biasa. Apa musibahnya? Musibahnya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 167. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ada nanti di akhirat orang-orang yang tidak bisa keluar dari api neraka. Kenapa mereka tidak bisa keluar dari api neraka? Ternyata sebabnya adalah ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Sebabnya dia salah pilih. Karena dia memilih orang hanya berdasarkan uang yang sekecil itu, sehingga dia jadi anggota dewan DPR RI. Akhirnya dia menyusun undang-undang yang suriah pada waktu itu. Undang-undang yang disusun adalah undang-undang yang mempersempit gerak para ulama, sehingga para ulama gerak sini kena hukuman. Dan bahkan hukumannya sampai ditembak mati. Itulah di Suriah. Semoga di Indonesia Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang sidik, amanah, tabligh dan fadhlah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in umuri ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna
علينا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.